Kang Dedi, Kang Purbaya, yang akur-akur aja bisa diobrolin. Beberapa hari ini terjadi perdebatan Kang Purbaya sama Kang Dedi dan Nyi Iroh penonton. Kang Dedi, Kang Purbaya, yang akur-akur aja bisa diobrolin supaya ada solusi gitu. Kalau posisi Nyi Iroh mah begini aja lah. Nyi Iroh dukung Kang Purbaya karena menurut si akunya juga penting kita mulai perencanaan pembangunan dengan basis data yang jelas, tapi bukan hanya untuk pemerintah daerah atuh, termasuk untuk pemerintah pusat, kementerian dan lembaga. Yuk dibongkar mana saja anggaran yang mengendap. Seperti informasi dari PPATK, baru-baru ini saja ada sekitar 2 triliun dana bansos yang mengendap. Jadi si akunya ngedukung banget cara berpikir Kang Purbaya dalam perspektif keuangan politik anggaran negara untuk pembangunan. Datanya harus benar. Keren Kang Purbaya. Nah, Nyi Iroh juga ngedukung Kang Dedi. Karena apa? Kang Dedi dan juga pemerintahan daerah lainnya yang sedang mulai menyusun kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat, aktual, dan relevan. Kebijakan pembangunan itu, diskusi aku nih sama Kang Dedi, terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Nah, itu membutuhkan data dasar. Lagi-lagi, data dasar, sebetulnya ini pemikiran 2 orang lancek aku teh sama. Data itu penting untuk kebijakan pembangunan, program pembangunan itu butuh anggaran, tapi butuh data dasar. Kalau data dasarnya salah, kebijakannya bisa meleset, anggarannya juga bisa entah kemana, pawelit ke dieu. Tapi di luar itu semua, khususnya untuk Jawa Barat, Kang Dedi, Kang Purbaya, tolong bantu untuk supaya BUMN bayar utang ke BJB, karena itu uangnya rakyat Jawa Barat. Ya, dari 2021 total sekitar di 10 BUMN. Kok bisa BUMN malah ngutang sama bank daerah? Totalnya 3,751 triliun. Nyi Iroh bacakan, inilah 10 pengutang BUMN kepada Bank BJB. 1. PT Barata Indonesia 89,11 miliar, PT Kimia Farma 950,23 miliar, PT Perikanan Indonesia 96,63 miliar, PT Papros 98,39 miliar, PT Raja Wali Nusindo 403,19 miliar, PT Waskita Karya Infrastruktur 98,94 miliar, PT Waskita Karya 980,8 miliar, PT Wijaya Karya Serang Panimbang 278,58 miliar, PT Wijaya Karya 515,44 miliar, PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak 240,25 miliar. Wahai manusia-manusia Sunda, Kang Dedi dan Kang Purbaya, mari kita kejar itu hutang, jangan sampai dibawa mati. Yang dipinjam dari BJB, uangnya pemerintah daerah, kota, kabupaten se-Jawa Barat, dan pastinya adalah uang warga Jawa Barat mayoritasnya begitu. Setelah restrukturisasi, bunga yang tadinya pinjaman itu bunganya 8-9%, bunganya jadi tinggal 1% dari pinjaman itu. 1% aja nggak bayar-bayar. Bagaimana kumaha atuh ieu teh? Nah, oleh karena itu aku juga minta diaudit bagaimana proses utang piutang itu terjadi. Apakah benar-benar melalui mekanisme yang sah, atau apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat dan direksi komisaris BJB yang lama, bukan yang sekarang, itu terjadi hal-hal yang mustahil. Kebijakan pembangunan pusat dan daerah itu datanya mengacu pada data BPS. Silahkan, apakah data BPS sudah tepat? Oleh karena itu, si Iroh mengajak akang nasaha bukan akangnya si aku, kayak mah besti aku lah, Kang Purbaya, Kang Dedi, yuk berjuang bareng, kita dukung Presiden Prabowo Subianto yang juga sangat peduli dengan data negara untuk menerbitkan peraturan presiden tentang sistem perencanaan pembangunan